ini kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau teori itu ada di bab 2, Ibu ya. Kemarin sudah kita bahas kan, itu susunannya ada di ini kan ya, di sorry. Nah, ini bab 3. Nah, ini bab 2 kan, itu kajian teori pasti. Kita sekarang menginjak ke hmm, apa itu kajian pustaka atau teori atau tinjauan pustaka, apa istilah namanya sama lah ya. Itu dalam proposal tesis manajemen kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau kajian teori itu sebagai berfungsi sebagai dasar atau pondasi teori atau teoritis dalam pembenaran ilmiah atas penelitian yang ibu bapak lakukan. Jadi buat judul nanti variabelnya harus berdasarkan teori. Jangan kemana-kemana. Jadi referensinya apa, gitu, buku babonnya apa, kemudian nanti digali gitu ya, dicari, semakin relevan itu semakin baik. Ya, landasan teori di sana terkait tentang teori utama atau teori yang pendukung atau terkait. Landasan teori ini berisi tentang paparan teori-teori yang relevan dengan variabel. Nanti kan saya sebutkan tadi relevan dengan variabel. Variabelnya apa? Misalkan minat pembelian, minat beli atau apa. Nah, minat beli itu variabelnya apa? Dimensinya apa? Nah, atau brand equity itu. Atau misalnya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu teorinya ada di mana? Itu kan variabel dimensinya apa sih kepuasan kerja itu? Itu bisa dicari. Nah, di sana akan paling atas akan terpampang atau istilahnya tertera grand teori atau teori utama. Teori dasar yang menaungi variabel judul yang ibu bapak teliti. Gitu. Misalkan resource based view itu untuk manajemen strategi gitu ya. Atau theory of planet behavior. Nah, itu teori behavior itu perilaku itu untuk MSDM ya. Kemudian teori terkait flight theory. Flight theory artinya di bawah grand theory. Definisi konsep, dimensi, dan indikator dari variabel penelitian ibu dan bapak yang diteliti, yang ada di judul. Ya, misalkan manajemen SDM, ya, kinerja di manajemen SDM itu misalkan kepuasan kerja atau prestasi kerja atau kinerja karyawan. Nah, itu manajemen SDM. Kalau manajemen pemasaran, perilaku konsumen. Kalau keuangan, misalnya kinerja keuangan. Yang diambil dari buku teks, variabel-variabel itu. Atau dari jurnal, atau literatur yang ya layak gitu ya. Artinya yang memang punya reputasi yang bagus. Karena dalam jurnal pun itu pasti nanti ada referensinya. Jadi kalau ibu dan bapak nanti kalau melihat jurnal, buka di halaman terakhir itu ada referensi kan, ada daftar pustaka. Nah, ibu bapak akan dapat melihat dari mana sumber teorinya. Jadi si penulis jurnal juga akan nampak karena akan menuliskan daftar pustaka atau referensinya. Jadi kalau yang pintar buka langsung ke belakang. Nanti kita cari langsung ke referensinya. Di samping kita baca jurnalnya. Begitu ya. Itu landasan teori yaitu berisi grand teori atau teori utama dan applied teori. Lanjut. Nah, dalam daftar dalam daftar tinjauan teori atau landasan teori itu biasanya ada tinjauan penelitian terdahulu atau studi penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Itu biasanya juga ada gitu ya. Yang terkandung ada beberapa hal.
Sifat penelitiannya tujuannya untuk apa? Membandingkan, mengontraskan, mengkritik penelitian dan sebelumnya atau gimana. Ya, kemudian isi nama penelitinya, tahun, judul, metode, hasilnya gimana, dan persamaan perbedaan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi ibu dan bapak akan melihat, oh penelitian yang terdahulu begini bedanya dengan yang akan kita lakukan gimana. Nah itu. Jadi ibu bapak pasti harus melihat isi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah rekan-rekan terdahulu lakukan. Nah, kemudian penting ini, bagian ini harus menonjolkan kesenjangan penelitian atau masalah penelitian atau research gap penelitian. Research gap atau masalah penelitian atau kesenjangan penelitian. Yaitu apa yang belum diteliti, isinya, atau mana yang belum selesai, begitu. Perbedaan misalkan metode agar penelitian itu memiliki unsur kebaruan atau istilah kerennya itu novelty atau inovasi, ya. Jadi jangan sama dengan peneliti sebelumnya. Jadi harus ada kebaruan. Misalkan di set gap itu berisinya apakah memang penelitian itu belum selesai atau ada hipotesis yang ditolak. Nah, gitu kan. Itu disebutnya masalah penelitian. Karena timbul dari hasil penelitian. Kalau empirical gap itu masalah kenyataan di lapangan. Empirical atau empiris, ya. Itu masalah yang ada di lapangan. Nanti dipadukan gitu kan. Dalam latar belakang penelitian itu nanti. Tapi dalam isi penelitian terdahulu pasti akan mengemukakan kesenjangan penelitian yang ada, apakah sudah selesai semua, atau ada sebagian yang belum selesai, atau ada hipotesis yang memang belum selesai atau ditolak. Tidak ada hubungan yang positif antara teori dengan kenyataan. Nah, itu. Seharusnya mempunyai hubungan yang positif. Itu masalah dari hasil penelitian suatu event tertentu atau satu kejadian tertentu pada saat tertentu. Gitu, Ibu dan Bapak ya. Kita lihat nih bagannya gimana. Nah, tabel penelitian terdahulu begini. Misalkan seperti ini. Nama dan tahun. Misalkan Syahrini. Ya, Syahrini itu sekarang lagi kuliah, Bu, lagi S3 loh. Tapi Syahrini ini Mas Syahrini Anggraini bukan penyanyi ya. Judul penelitiannya misalnya pengaruh X terhadap Y. Nah, variabel atau metodenya pakai apa? Pakai kuantitatif, kemudian metodenya pakai SEM, AMOS atau PLS, atau regresi. Nah, terserah nanti orang statistik itu atau ibu yang bapak yang memang nanti menentukan tergantung judulnya. Temuan utama misalkan X berpengaruh positif pada Y misalkan di sini ya. Gitu. Misalkan kalau memang ketemu apa penemuannya seperti itu dalam penelitian sebelumnya atau dalam jurnal atau dalam tesis yang sudah ibu bapak baca. Nah, persamaan atau perbedaannya. Menggunakan variabel yang sama, namun objek penelitian yang berbeda. Bisa saja. Karena apalagi dalam ilmu sosial, variabel yang sama, tapi objeknya berbeda, mungkin kesimpulannya pun akan berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Karena ilmu sosial banyak variabel yang bisa mempengaruhi. Gitu ya. Karena tadi bahwa variabel itu ada variabel yang bisa dikendalikan dan ada variabel yang tidak bisa dikendalikan. Terutama variabel moderator ya atau mediasi. Nanti Ibu dan Bapak akan tahu itu. Itu di analisis statistik ya, di penelitian, mata kuliah penelitian. Kemudian objek perusahaannya bisa manufaktur, di sini jelaskan. Bisa perbankan, bisa jasa, itu ya, atau dagang. Gitu. Ini kolom contoh saja, Bu ya.